Kenapa di sini orang tua? Karena orang tua adalah seseorang yang paling dekat dengan anak-anak di saat pandemi seperti ini. Orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini, pematerinya kita perkenalkan dulu, yaitu Mr. Ari, kita panggilnya Mr. Ari, Mr. Ahmad Safari, yaitu seorang kepala sekolah dan juga sekaligus orang tua dari 2 orang putri ya, Mr. Ari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Ya. 2 orang putri, orang tua, jadi insya Allah bisa tahu dari sudut pandang orang tua dan juga dari sudut pandang institusi sekolah, gitu. Kita terima kasih kepada Mr. Ari yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga loh sudah mengundang saya di sini diskusi pada sore hari ini. Ya, kita di sini teman-teman semua kita ngobrol ya. Jadi teman-teman yang barangkali ingin mengeluarkan pendapatnya atau ingin berdiskusi bersama sangat-sangat boleh pada saat saya dan Mr. Ari berbincang, teman-teman bisa chat melalui di sini, di chat yang di bawah sini. Ya. Nanti di akhir akan ada diskusi, jadi bisa sambil ikut berbicara juga. Karena di sini kita sifatnya belajar bersama-sama ya, Mr. Ari. Betul. Ya, gitu. Kita langsung dari yang pertama itu, mungkin saya sedikit ini dulu menceritakan ada apa sih sebenarnya dengan pendidikan atau dengan anak-anak di masa pandemi seperti ini. Kebetulan saya Lis Wahyuni juga seorang guru di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Yang saya rasa ya, Mr. Ari itu ketika kemarin 3 bulan melaksanakan pembelajaran daring gitu. Ada beberapa yang memang dari sisi guru dan barangkali dari sisi orang tua itu kaget karena belum pernah terjadi di sebelumnya. Tahun 2019 ke belakang itu mungkin belum pernah terjadi seperti ini dan kita belum ada persiapan apapun gitu. Karena ini adalah sebuah pandemi dan sebuah termasuk yang bencana gitu ya, yang tidak bisa diprediksi pada sebelumnya gitu. Ternyata setelah belajar 3 bulan kemarin memang terus belajar, terus memahami situasi seperti ini, tapi ternyata belum maksimal. Kemudian ada beberapa kendala mungkin yang dialami tidak hanya warga-warga pendidik dan siswa di kota, tapi apalagi di daerah dengan problem yang sangat berbeda-beda, dimulai dari internet, koneksi, kemudian tools yang digunakan, gadget, dan lain-lain gitu, learning material itu sangat-sangat challenge banget gitu, Mr. Ari. Kemudian yang tak kalah itu adalah dari sisi mental anak ternyata. Ternyata anak-anak kita itu beberapa diantaranya benar-benar belum siap gitu menghadapi situasi seperti ini. Ada yang misalnya di sekolahnya rajin, tapi ketika dihadapkan harus belajar di rumah itu mengalami perubahan. Betul. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu untuk isu-isu terkait pendidikan di masa pandemi ini. Dan pertanyaannya nih, Mr. Ari, sebenarnya, nah, di sini kan tadi ada beberapa kendala ya, kendala yang terjadi yang dihadapkan anak-anak di sekolah. Sebenarnya peran sentral dari orang tua sendiri nih, karena kenapa orang tua? Orang tua adalah orang yang sangat dekat pada kejadian ini adalah dengan anak-anak itu adalah orang tua dan keluarga. Jadi sebenarnya peran sentral dari orang tua itu sendiri apa sih, Mr. Ari, dalam pendidikan di era pandemi ini? Oke. Terima kasih ya telah menjelaskan di awal. Sebelum saya jawab, saya juga harus menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa jadi berbeda konteks dengan rekan-rekan semua yang ada di rumah. Ya, jadi jadi setelah selesai diskusi ini atau pada masa diskusi ini silahkan direfleksikan, silahkan dihubungkan dengan disesuaikan dengan konteks masing-masing. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin kok nggak sama sebenarnya situasinya. Kemudian sebagai parents, sebagai orang tua juga saya yang bergerak, yang bekerja di dunia pendidikan, I think I have to put off my role as principal. Meskipun tadi disebutkan di awal bahwa saya sebagai kepala sekolah, tapi at this time kayaknya saya harus menyimpan dulu peran itu. Kenapa? Karena
takutnya ada kebiasaan, oh ya jelas lah, Serai gampang banget ngomongnya orang kepala sekolah gitu. Nah, tapi itu yang mungkin nanti kita sama-sama pahami dulu. Kemudian nanti di akhir sesi saya sih ingin mengajak semuanya untuk bisa membuat sebuah catatan, ya kan. Kemudian nanti dibuat satu post quotes yang sudah dipelajari pada sore hari ini, gitu kan. Jadi nanti bisa di-post di Instagramnya masing-masing, itu tag Biru Merah Jambu. Seru kan kalau begitu? Wah, seru banget, Serari. Iya kan? Dan nanti sepanjang perjalanan diskusi kita mungkin nanti akan maaf kalau saya ada dikaitkan dengan pembahasan yang hubungan dengan Al-Quran. Jika di sini ada yang non-Islam, jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada pembahasan yang dikaitkan dengan ayat Quran ya. Oke, baik. Mengenai tadi, kenapa apa sih yang jadi kendala sebenarnya? Ya, terus terang mungkin semua orang kaget, ya, karena kekagetannya itu jadi chaos. Jadi mengapa pada saat itu, pada saat proses pembelajaran pada masa pandemi COVID ini kurang lebih tidak berjalan mulus karena pertama kaget. Jadi kalau misalnya balik lagi ke ada satu buku di mana saya baca ada pola manusia ketika ketika dihadapkan pada sebuah situasi, itu ada 4 kuadran. Yang pertama get it right. Jadi dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu itu dengan benar. Yang kedua, di kuadran yang kedua ada get it done. Pokoknya selesai. Mau apapun gimana caranya pokoknya selesai. Yang ketiga, di kuadran yang ketiga itu ada manusia yang memang getting appreciation. Dia itu melakukan sesuatu pasti ingin diapresiasi. Yang keempat, get along. Artinya ngikutin situasinya seperti apa, and then do that things. Nah, jadi karena pada masa pandemi kemarin pembelajaran itu tidak berhasil, kita mungkin salah satu syarat yang pertama adalah kita masuk di kuadran yang mana kemarin. Kita get it right, kita get it done, kita get appreciation, someone's appreciation, karena kita melakukan sesuatu itu ingin dipuji semua orang, ingin dapat feedback langsung yang instan, atau approval seeking, get along. Atau kita ngikutin sehingga so whatever our usaha, hasilnya seperti itu, oke. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi pada saat itu barangkali kita masih kaget-kaget, kita udah nggak tahu bagaimana. Yang berikutnya, kenapa? Saya juga teringat hasil diskusi pada beberapa pekan yang lalu bahwa semuanya adalah bagian dari percobaan kita sebagai manusia, karena ujian hidup di dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang yang beragama kemudian mengaku itu ada Tuhan, berarti Tuhan adalah memberikan ujian kepada manusianya. Dan di situ adalah masa di mana kita semua beradaptasi. Jadi kalau misalnya ketidakberhasilan, ada jet lag nih, ada chaos, buat saya pribadi sebagai seorang orang tua, seorang ayah, kemudian juga pendidik yang memang beririsan ya perannya, harus bisa melihat bahwa itu adalah proses adaptasi. Adaptasi itu adalah ya mengikuti pola, mengikuti mengikuti suatu situasi di mana kita bisa lalu mencari sebuah cara supaya kita bisa berubah dan melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi apa yang terjadi kemarin, kenapa kok bisa challenge-nya sangat luar biasa? Ketidaksiapan tentunya, gitu. Dan ini tidak semua orang bisa dengan sigap memahami bahwa itu adalah sebuah ujian, itu adalah sebuah tahapan di mana kita sebagai orang tua di rumah juga harus beradaptasi dengan keadaan yang seperti itu. Kenapa ya? Memang alasannya yang jelas, pasti kita supaya lebih knowledgeable, supaya kita bisa naik kelas. Itu menjawab nggak? Ya, itu menjawab, Sarina.
Tadi menarik ya untuk disampaikan oleh Mr. Ari, yaitu tipe-tipe ya, tipe-tipe Oh anak iya, ya, yang kuadran 4 itu. Dan kita berarti sebagai orang tua harus tahu anak itu di kuadran yang mana ya, Mr. Ari ya. Iya, karena tadi kan proses edukasi adalah proses pendidikan yang ada kerjasama antara tiga belah pihak ya. Dalam hal ini Yes. secara formal. Jadi ada anaknya yang belajar, kemudian ada sekolah sebagai institusi formal, yang ketiga ada orang tua. Nah, jadi kita yang tadi kuadran itu kita sebenarnya kalau kita mau posisikan diri sebagai orang tua, kita ada di posisi kuadran yang mana tadi gitu. Apakah kita mau yang get it right, pokoknya harus harus benar. Jadi takut salah malah jadinya. Kalau misalnya sesuatu ya, aduh kok jadi takut salah ya, kemudian mencari sesuatu yang kurangnya tuh yang mana, salahnya di mana, dan melihat potensial errornya tuh ada di mana. Apakah kita kuadran yang mana kemarin waktu masa COVID itu? Kita orangnya yang get it done. Pokoknya selesai. Justru takut kalau misalnya nggak selesai. Kita mau yang mana nih? Gitu. Apakah sesuatu itu entah gimana caranya pokoknya selesai itu, atau yang ketiga kita mencari appreciation. Kita kan kadang-kadang ya secara manusia normal, orang tua juga kadang-kadang oh si Anu begini, si Anu begitu ya kan, terus ya kan. Kemudian kita juga dengan dunia yang sangat terbuka ini posting di sosial media, and then oh anaknya belajar ini, anak belajar itu, and then nobody appreciate. Apakah itu goalnya pada saat itu? Atau atau get along, atau ngikutin aja. Itu artinya dia justru akan takut kalau misalnya ketinggalan informasi. Dia akan takut ketika dia tertinggal ekspektasinya mau kemana. Jadi dia ngikutin terus, oh ini kesini kesana gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kuadran itu ya ini kan pola ya, pola manusia yang berada dalam sebuah situasi. So the lens of understanding of people in one given situation. Nah, pada saat itu kita sebagai orang tua kita ada di posisi yang mana gitu. Bahkan kalau saya berpikir bahwa kalau proses pendidikannya memang harus akan mau maju, kita harus selesaikan dengan diri kita dulu gitu. Kitanya sebagai orang tua, nah kita harus bisa punya waktu untuk bisa merefleksikan kita tuh ada di mana sih sebenarnya gitu. Selesaiin dulu dirinya baru bisa maju ke yang lain. Gitu. Oh iya, betul. Tadi Mr. Ari bilang kalau di pendidikan ini ada 3 komponen ya. Komponen betul. Yaitu sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri ya. Ya. Nah, seberapa besar perannya ya dari sisi peran ketiganya itu? Seberapa besar peran yang paling besar gitu di antara ketiga itu untuk pencapaian pendidikan di era pandemi ini? Seberapa besar perannya orang tua, seberapa besar perannya sekolah, seberapa besar perannya anak-anak sendiri gitu. Kalau berbicara peran, porsinya masing-masing itu seperti apa sih, Mr. Ari? Oke. Memang paling gampang adalah membagi porsi ya, artinya berapa persen fungsinya si Anu, berapa persen fungsinya si Anu. Tapi ketika kita dalam sebuah prosesnya, kita nggak bisa, oh sekolah 50%, orang tua 50%, nggak kayak gitu. It's a simultaneous. Jadi semua orang simultan. Kenapa? Kalau misalnya dipresentasikan, dibuat segmen-segmen, oh ini bagian ini, itu tidak akan, goalnya tidak akan selesai, tidak akan tercapai. Kenapa? Karena pastinya dia nanti ketika ada masalah, ketika ada kendala di perjalanan proses belajar itu, pasti akan saling nyalahin. Kalau dibuat dalam porsi-porsinya. Oh ini porsinya segini, oh ini porsi gue, ini porsi lu gitu, ini porsi orang tua nih, ini porsi sekolah. Enggak juga. Kalau memang kita tujuannya adalah mendidik anak-anak kita ya harus jadi partner. Di partner itu nggak ada porsi loh. Kalau misalnya di sini rekan-rekan semua yang udah ada di rumah, yang sudah berkeluarga, kita nggak ada tuh presentasi, oh lu ngerjain ini, lu ngerjain gue gitu. Ini bagian suami, ini bagian istri.
dalam perjalanannya kalau kita percaya bahwa mendidik anak adalah tugas bersama, itu tidak ada porsi A, porsi B, porsi C, enggak. Dengan keadaan yang sekarang, dengan keadaan pandemi COVID ini, seharusnya partnership itu terus berjalan. Kalau partnership mau berjalan, komunikasi akan terus berjalan. Jadi seperti saya bilang tadi, apa yang saya sampaikan mungkin konteksnya berbeda dengan konteks bapak dan ibu di rumah atau kakak-kakak semua yang ada di rumah. Idealnya, ketika proses pendidikan, goal kita adalah mendidik anak-anak kita dan kita percayakan proses pendidikan itu ke sekolah, itu kita nggak bisa lepas tangan gitu aja. Kita ada andil di situ, ada proses partnership di situ, ada proses komunikasi. Kenapa? Karena kita punya satu visi dan misi yang sama, yaitu mendidik anak kita gitu. Yang kebetulan dalam proses pendidikannya kita berpartner dengan sekolah. Seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya berapa porsinya, in partnership there is no portion. Semua punya andil di situ. Semua punya goal. Gitu. Semua orang punya mindset, semua orang punya usaha untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Kolaborasi. Jadi, ya. Kolaborasi. Bahkan kan ketika kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan ayat Al-Quran kan ada ya di An-Nisa ayat 9 bahwa kita itu harus takut gitu dengan meninggalkan generasi yang lemah gitu. Betul. Nah itu kan kalau misalnya kita semua nih, maaf ya kalau misalnya ada yang nggak non-Islam di sini, kita semua pendidik, kita semua membaca Al-Quran, kita semua tahu isinya, dan itu Al-Quran untuk semua kalangan, untuk semua manusia, entah itu yang berkeluarga atau yang tidak berkeluarga, pendidik atau bukan pendidik, guru atau kepala sekolah atau whoever. Kalau misalnya sudah punya berketurunan, punya di belakangnya ada manusia-manusia yang perlu dididik, ya kita harus menjadikan ayat itu sebagai dasar kita, sebagai dasar inspirasi untuk bergerak bahwa takut dong gitu. Takut kalau kita meninggalkan generasi di belakang kita tuh anak-anak yang lemah gitu. Khawatir gitu. Karena kenapa kalau misalnya kita punya motivasi, inspirasi berasal dari Tuhan, dari ayat yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, insya Allah Tuhan juga bersama kita. Gitu. Ya, kayak gitu sih. Panjang banget ya jadinya ya. Betul banget bisa. Saya merinding banget dengar yang penjelasan yang tadi itu. Oke. Berat Anissa ya. Iya. Oke, jadi itu ya peran betul. Gak hanya sentra orang tua tapi guru, kemudian dari anaknya sendiri juga ya. Anaknya sendiri betul, karena yang belajar pada akhirnya adalah ya 3 pilar itu gitu. Ya. Kan jadi sebagai sebagai orang tua, oleh karena itu kita juga harus juga terdidik, kita juga harus menunjukkan bahwa kita berpotensi untuk mendidik anak kita, berpotensi untuk mengembangkan potensi anak kita, kemudian tetap bisa bersama dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Ya. Nah, tadi kan berbicara tentang peran sentral di antara ketiganya. Nah, selanjutnya itu menurut Mr. Ari, mungkin Mr. Ari yang mengalami ya, karena sebagai orang tua juga, kira-kira masalah yang sering terjadi, kalau tadi kan yang di awal itu adalah yang saya alami sebagai guru gitu, yang saya dengar. Oh gitu. Kalau barangkali teman-teman di sini semua juga ya pernah merasakan ada masalah apa sih yang sering terjadi di saat pembelajaran daring seperti ini. Yang sering banget gitu, oh ini nih kendala-kendala yang ketika pembelajaran daring apa sih yang sering muncul gitu, barangkali punya kesamaan kendala gitu di antara teman-teman atau mungkin berbeda, bisa dicantumkan di chat di sini ya teman-teman semuanya yang menyampaikan via Zoom, dan yang di Instagram bisa komen di sini kira-kira kendala apa yang barangkali Bapak Ibu dan teman-teman semua alami ketika pembelajaran daring ini. Kalau dari perspektif orang tua ya, saya tadi kan saya udah bilang ya, kalau saya harus menyimpan perspektif saya sebagai orang yang berperan di sekolah. Kalau dari perspektif orang tua, kendala yang ada di rumah adalah komunikasi. Karena kita semua nggak selesai dengan diri kita, ya kan? Bayangkan aja, mungkin ada beberapa yang bersama. Bayangkan aja kita semua di rumah, work from home, sementara anak kita juga online learning. Yang paling utama sebenarnya bukan
anak ini harus bisa ngerjain tugas, bukan, tapi lebih ke masalahnya adalah kendalanya berkomunikasi, karena semuanya harus mengerjakan tugas dengan secara bersamaan, tugas dirinya. Saya sebagai orang tua yang juga bekerja, saya punya tugas, bagian dari tugas saya sebagai karyawan dalam sebuah institusi. Anak saya, jika dia adalah bagian dari kelasnya yang dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai siswa. Belum lagi pasangannya, istri saya juga bekerja. Di mana pada saat itu, jika dia harus mengerjakan tugas dan responsibility-nya sebagai karyawan. Di satu sisi ada anak lain siblingnya yang dia juga belum terpuaskan proses pembelajarannya. Yang sering kendala yang pertama adalah komunikasi, semua jadinya chaotic. Nah, alhamdulillah kemarin ya kami mencoba untuk bisa merefleksikan kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kira-kira apa yang bisa what can we do to move from here, karena kan kita nggak bisa langsung nggak bisa lagi-lagi ya udah berantem aja gitu terus ya nggak akan selesai gitu. Nah itu yang kalau dari sisi keluarga. Kalau dari sisi proses pembelajaran, kendala yang ada adalah anak memang sangat mudah teralihkan gitu ya. Karena betul anak saya juga kan memang masih siswa sekolah dasar ya, jadi bisa dibayangkan distraction-nya tuh kayak distracted-nya tuh kayak apa. Jadi mudah sekali teralihkan ketika dia harus secara fokus mengerjakan tugas yang daring online, tapi secara pribadi, secara individu dia masih perlu berinteraksi dengan hal yang lainnya, sehingga namanya juga suasana rumah ya, bukan suasana sekolah. Jadi betul. Secara struktur nggak sama dengan suasana sekolah. Jadi itu. Dan proses pembelajaran adalah mudahnya teralihkan. Nah, alhamdulillah dari situ kan kami yaitu tadi balik lagi ke yang saya sampaikan di awal, komunikasi. Jadi karena memang sekolah dan rumah adalah partnership, kami coba untuk komunikasikan dengan sekolah kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikembangkan, sehingga kami bisa juga secara maksimal memberikan bantuan di rumah. Sekolah juga dengan meskipun online masih tetap memberikan stimulus dan respon yang juga meaningful untuk siswa belajar di rumah, seperti itu. Nah, jadi dua hal itu sih sebenarnya yang kemarin kendalanya. Kendala pertama komunikasi karena sangat jadi chaos. Betul. Itu kalau saya reflect itu kami berdua sebagai ayah dan ibu, suami dan istri itu nggak selesai dengan diri kami. Jadi aku tuh nggak selesai gitu dengan tugasku, dengan diriku. Dan jadi ketika sayanya sebagai seorang ayah stres, ya kan mau nggak mau ya, bukan nggak mau secara fitrahnya tuh pasti pengen meledak gitu di depan anaknya atau di depan pasangannya, ya kayak gitu. Jadi alhamdulillah proses proses adaptasi dalam masa COVID ini juga memberikan pelajaran yang luar biasa. Iya. Dan kendala itu di setiap rumah tentunya pasti beda-beda banget ya, Miss Rari ya. Betul. Betul. Yang saya tahu ya, Miss Rari kebetulan pernah dengar gitu di daerah-daerah itu kendalanya nggak hanya dari orang tua. Kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah itu lost belajarnya, Miss Rari. Itu belajarnya lost. Kenapa lost? Pertama, di sana itu memang yang tadi komunikasi gak hanya dengan orang tua tapi dengan sekolah itu terputus. Betul. Handphone, gak ada tools, gak ada yang lain-lain gitu. Jadi anak-anak yaudah selama 3 bulan kemarin bahkan ada yang sama sekali tidak belajar gitu. Ada, itu terjadi di daerah-daerah yang memang dengan segala keterbatasannya. Seperti itu di daerah. Kalau di kota masih alhamdulillah gitu ya, karena anak-anak mostly dari orang tua dan anak-anaknya ada komunikasi tadi, gak hanya dengan anak dan orang tua tapi dengan sekolah juga mesti bisa terjalin. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nih. Ini dari Kak Hana ya. Dari Kak Hana.
Kendala yang dihadapi adalah kemampuan anak dalam menentukan tujuan dalam menyelesaikan tugas di sekolah, di mana anak saat muda terganggu, benar kan? Jadi anak sangat mudah terganggu. Mau anak ini karena umur anaknya SD atau SMP? Mungkin SD SMP ya, karena itu di bawahnya ada pertanyaan bagaimana anak di usia SD atau SMP bisa memiliki prinsip manifesting goal terhadap proses belajar terutama daring. Betul. Ya ternyata memang kendala yang dihadapi oleh orang tua quite similar adalah bagaimana anak ketika harus mengerjakan tugas mudah terganggu karena memang itu tadi struktur rumah adalah bukan struktur sekolah, jadi nggak sama. Ya. Halo Miss Rari. Oke, ya. Oke. Sorry, muted. Oke. Yeah. Betul. Bagaimana, ini pertanyaan, bagaimana anak di usia SD atau SMP bisa memiliki prinsip manifesting goal terhadap proses belajar terutama daring? Ini yang menarik. Ini juga tantangan yang dihadapi oleh semua orang tua saya rasa. Yeah. Setelah dibaca-baca lagi, bagaimana anak bisa di usia begitu bisa fokus, bisa tahu bahwa belajar itu memang demikian, dia harus menyelesaikan tugasnya. Pertama role model Ibu, Bapak, gitu. Kita itu harus menjadi contoh untuk anaknya. Jadi kadang-kadang saya sering juga di rumah, saya juga manusia biasa yang kadang-kadang lebih mengandalkan ujaran lisan ketimbang memberikan contoh kepada anak saya. Misalnya, ini harusnya kamu tuh ngerjain ini tuh jam segini. Itu yang paling gampang sekali dilakukan oleh orang tua. Ternyata itu nggak nyampe sama anaknya, itu cuma masuk ke kanan terus kurang ke kiri. Yang harus diberikan adalah diberikan contoh. Contoh macam apa? Pertama, pasti ini semua kalau Bapak dan Ibu baca lagi di dalam berbagai referensi, nomor 1 adalah membuat sebuah goal bersama. Kita harus ada agreement bahwa disepakati, dikomunikasikan. Anak harus tahu bahwa proses pembelajarannya adalah online. Nah, mama ngerjain ini, ayah ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Jadi dari awal tuh harus disepakati dulu bersama, dikomunikasikan. Kenapa kalau enggak, Bapak dan Ibu, saya termasuk juga di rumah, akan capek ngomelin. So wasting our energy just to words, swearing, and segala macam. Sementara anaknya enggak gitu maksudnya gitu. Nah kan kalau dari pertanyaan tadi Kak Hana bahwa gimana sih supaya anak menjadi otomatis tahu gitu kalau apa yang dilakukan itu seperti ini. Ya, kalau kita mau otomatis ya kita harus memberikan contoh, kita harus memberikan fasilitasi untuk bisa dia menjadi dirinya sendiri. Setelah itu baru setelah disepakati Bapak dan Ibu di rumah, kita harus membuat establish rutin, membuat sebuah rutinitas jadwal A, jadwal B, jadwal C, jadwal D. Ini sesuatu hal yang sangat sederhana dan mendasar, tidak hanya saja pada saat online, untuk belajar sehari-hari pun demikian. Saya juga di sekolah, sekarang saya pakai topi kepala sekolah. Di sekolah banyak juga anak yang bisa tahu kapan belajar, kapan beristirahat. Ternyata setelah ditanya, didiskusikan, dia udah terbiasa untuk mengikuti jadwal yang dibuat di rumah. Ternyata di rumah juga ada hal-hal yang dikomunikasikan dan disepakati, sehingga semuanya tidak saling urat gitu loh, karena udah paham kayak gitu. Nah jadi itu kan juga mempermudah guru di sekolah kan, ketika sekolah juga kenapa sih ini, kalau ada guru-guru di sekolah juga pasti begitu kan, kenapa si A, kenapa si B, kenapa si C begini. Ternyata setelah diselidiki, dicari tahu, ternyata anaknya memang sudah dibiasakan. Dan bagaimana proses pembiasaan itu, ya memang kita harus pelan-pelan harus melakukannya sebagai orang tua kayak gitu. Kemudian kendala yang dihadapi oleh Kak Nabila
bahwa selama mengajar daring yaitu peran dari anaknya sendiri, bahwa motivasi belajar berkurang dan anak sudah diingatkan untuk mengikuti kelas online, tapi yang ada tidak dihiraukan. Betul. Ini Kak Nabila ini mungkin dari sisi kacamata guru barangkali ya, kalau dari pertanyaannya sepertinya dari guru. Ya, kalau saya boleh saran, jika anak pembelajarnya merasa bosan dan mengikuti kelas online tapi tidak ada yang dihiraukan, barangkali ada yang salah dari cara kita mengajar. Ya. Refleksi ke diri kita juga ya. Betul. Ya, karena bagaimanapun kita sebagai bagian dari proses pembelajarannya harus juga menunjukkan semaksimal mungkin peran kita gitu loh. Jadi nggak ini online, gini kurang ini kurang itu. Ya kalau kita terus bergumul dengan kekurangan itu, dengan kendala itu tidak akan selesai. Jadi kita harus finding solution from that situation. Kayak gitu. Ini Kak Hana juga terus menyampaikan bahwa setuju jika dibuat kesepakatan belajar di rumah, establishing rutin, komunikasi yang jelas, and repetition. Oh ya, tadi repetition, betul. Terima kasih Kak Hana, thank you, sama-sama. Kemudian, Mr. Ari, karena dengan komunikasi tadi akan timbul saling pengertian ya. Betul, jadi anak mengerti ibu, ya kan? Ibu mengerti anak, ibu mengerti anak, mengerti ayah, semuanya saling pengertian pada akhirnya ya. Iya. Dan memang kadang kita itu tadi, kita kadang-kadang kan nggak selesai dengan diri kita. Kita selalu membawa diri kita ke rumah, gitu. Misalnya saya bos di kantor, jadi saya pulang ke rumah ya saya sebagai bos di kantor. Di mana anak saya, istri saya semuanya harus ngikutin saya gitu. Atau misalnya lain lagi, istrinya misalnya adalah seorang pemimpin di kantornya, dia pulang ke rumah dengan membawa peran itu, peran di kantor. Makanya tadi di awal saya balik lagi, kita harus selesai dengan diri kita sendiri sebelum memindahkan sebelum mengerjakan tugas kita sebagai orang tua. Jadi ya seperti itu. Betul. Jadi saya juga pernah waktu itu juga ada diskusi dengan teman-teman bahwa ada teman saya datang dia melakukan penelitian, kemudian patologi sosial di suatu daerah. Jadi dia itu datang ke penjara remaja. Di situ kenapa anak-anaknya juga berada dalam keadaan yang yaitu di narkoba misalnya, kekerasan dan segala macam yang bentuk negatif itu. Ternyata dari awalnya adalah yang menjadi basicnya komunikasi. Semuanya nggak dikomunikasikan dari awal. Jadi ada komunikasi yang salah antara orang tua dengan anaknya. Jadi yang coba deh kalau misalnya sekarang di sini ada kawan-kawan semua yang, atau kita dulu pernah menjadi anak, jadi seorang anak dari ayah dan ibu kita ya. Topik yang selalu dikomunikasikan di rumah adalah tentang, bagaimana sekolah, ya kan? Sekolah gimana? Tugasnya apa? Udah baca buku apa? Apa itu semua topik sekolah? Lecturing, pokoknya diceramahin anaknya. Sementara di satu sisi anaknya itu senangnya ditanya apapun kecuali sekolah kalau di rumah, gitu. Iya. Ya apapun, apa yang kamu suka, kamu udah ketemu siapa, kamu nonton film apa, kamu senang nonton film apa gitu kan gitu. Atau misalnya aku senang makan kue ini deh karena gitu. Jadi anak lebih senang berkomunikasi hal-hal yang mungkin menurut orang tua itu sesuatu hal yang nggak perlu dibicarakan, tapi menurut anak itu penting. Nah, dan ternyata dari dua topik yang berbeda itu, dari cara berkomunikasi yang berbeda antara anak dan orang tua, itu efeknya jangka panjang, efeknya panjang. Jadi makanya tadi ketika gimana sih semua anak supaya bisa tahu gitu, anak SD, anak SMP bisa tahu tugasnya, dikomunikasikan gitu. Bahkan jadi sekarang ketika saya udah diskusi sama teman saya waktu itu soal itu, saya jadi iya juga ya, berarti saya harus memperbaiki komunikasi saya. Berarti saya yang sekarang adalah produk komunikasi saya dengan bapak saya. Saya ada yang sekarang ada produk komunikasi saya dengan ibu saya. Nah, sekarang mungkin teman-teman semua juga berpikir lagi deh kayaknya, gue ini sekarang jangan-jangan hasil komunikasi gue zaman dulu waktu sama orang tua. Seperti itu. Jadi komunikasi ini memang sangat
penting. Jadi tidak hanya di masa COVID, tidak hanya di masa pandemi sekarang, di masa proses pembelajaran yang normal pun itu menjadi suatu yang esensial. Karena ya tadi yang belajar itu di sekarang zaman ini, zaman dulu sebenarnya kan, ya 3 pilar itu, ya anaknya, ya orang tua, ya sekolah sebagai institusi formal. Iya. Gitu. Oleh karenanya kita sebagai parents kan harus bisa lifelong learner, harus menjadi pembelajar sejati. Iya. Betul. Justru kenapa, Lis? Justru dengan pandemi ini semakin, karena saya belum menjadi orang tua ya, tapi mungkin merasakan, oh jadi justru dengan pandemi ini lebih tahu peran, ternyata nggak hanya sekolah loh yang mendidik gitu ya. Ternyata bener. orang tua juga punya peran yang sangat besar sekali dalam mendidik ya, misalnya Masya Allah. Gitu. Kembali ke Madrasatul Ula itu tadi ya. Nah, iya betul. Kan konsep Islam gitu. Ya betul, ibu adalah sekolah yang pertama gitu. Tapi mungkin disebutkan ibu, tapi padahal di situ adalah orang tua gitu orang kan. tua, Karena ya, orang tua ya kalau mau bicara kasar kan, waktu pertama kali ingin punya anak itu kan berarti antara hasil komunikasi antara hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, sehingga lahirlah seorang anak yang memang pada prosesnya, proses pendidikannya pun ya antara dua orang itu gitu. Jadi ya banyak proses, banyak momen di mana kita bisa belajar dari proses itu, dari momen-momen itu, tinggal kita mau apa enggak, mau belajar apa enggak. Oh ya, ini ada komentar nih. Mr. Ari di Instagram ya. Di sini katanya buat teman-teman di Zoom ya, di sini ada komentar dari Instagram, sharing seorang ibu dari Ibu Ayu mengenai problematik KWPH dan SPH sebagai ibu sekaligus guru dengan 3 anak dengan 2 anak kinestetik. Oke, bisa dibayangin ya. Artinya nggak bisa diam berarti. Kinestetik itu kan butuh gerak ya. Iya, betul. Butuh gerak kan ya, Mister. Betul. Oh, di sini butuh gerak, bisa anak kinestetik, dan ternyata yang kecil itu sangat menikmati WPH, bahkan lebih fokus kalau yang kecil ya. Oke. Oh iya, karena memang Mister Ari itu kan tadi kendala-kendala. Beda nggak sih ketika kendala anak kecil sama yang udah gede? Anak yang kecil dan anak yang besar itu beda nggak sih gitu kendalanya? Pasti beda ya, apa gimana? Oke, sekarang saya taruh lagi kepala sekolah ya. Kalau dilihat dari fenomena atau sharing dari bermacam orang tua, kendalanya ya itu tadi sama, highlightnya adalah distraction. Jadi memang anak kecil sangat mengandalkan pola interaksi sosial yang yang kental. Kenapa? Karena anak kan masih dalam proses bergerak, bertumbuh dan berkembang, sehingga dia sangat membutuhkan dukungan lintas sosialnya, sehingga dia bisa menjadi diri pribadinya. Karena kan dengan berinteraksi itu dia belajar. Sekarang kalau misalnya terbatas pada online, dia hanya berinteraksi dengan seseorang atau sesuatu yang ada di layar, kemudian ada pengurangan interaksi di dunia nyata yang hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya. Bisa dibayangkan tadi Ibu Ayu ya, bahwa dia punya anak yang nggak bisa diem gitu, butuh bergerak. Betul ya, bisa dibayangkan. Saya yakin kalau Ibu Ayu sebagai guru juga ibu di rumah pasti memberikan cara di mana anak masih bisa belajar, memfasilitasi supaya dia masih tetap bergerak dan juga tetap belajar. Itu kendalanya. Oke. Wow, luar biasa. Kebetulan beberapa orang tua yang share juga membuat sebuah pilihan pada akhirnya bahwa anak saya bergerak, anak saya nggak bisa diem nih, anak saya butuh bergerak, makanya dibuatkan struktur seperti layaknya sekolah. Jadi jam berapa dia harus bergerak, jam berapa dia harus melakukan gerakan fisik supaya dia bisa tetap balance. Karena kan kesehatan itu nggak hanya kesehatan fisik yang kita harus perhatikan kan, kesehatan mental juga demikian. Gitu. Iya. Oke. Mister Ari,
masih berbicara kendala ya. Mm. Sering banget dengar gitu cerita dari teman-teman semua yang orang tua, dan kebetulan orang tuanya ini bekerja, yang tadi bekerja kan sekarang juga udah mulai pada masuk ya. Sedangkan anak-anak itu di rumah dan harus Betul. belajar secara daring gitu. Sedangkan mungkin untuk anak-anak besar itu dia sudah bisa menggunakan tools yang disarankan oleh sekolah gitu, digunakan oleh sekolah. Nah, ini anak-anak kecil yang belum bisa menguasai menggunakan gadget dan lain-lain ya. Itu bagaimana tuh Miss Rari? Karena di satu sisi orang tua itu harus bekerja karena sudah new normal, karena sekarang ekonomi sudah mulai harus tumbuh gitu. Jadi masuk gitu ya bekerja, sedangkan anak-anak di rumah harus belajar secara daring. Itu bagaimana Miss Rari? It's another challenge ya. Betul ya. Sampai sekarang juga kalau misalnya dilihat dari masukan dari pemerintah juga belum memberikan itu. Jadi kita sebagai parents harus bisa sangat kreatif untuk memberikan sebuah proses pembelajaran yang bisa memaksimalkan potensi mereka. Kalau misalnya anaknya memang masih tergabung dalam sekolah formal, ada baiknya stay in touch dengan sekolah. Bagaimana karena tadi bilang ya kan, kita adalah partnership dengan sekolah. Jadi ada baiknya kita sebagai orang tua juga bisa mengkomunikasikan kendala itu dengan dengan sekolah. Jadi proses pendidikan itu istilahnya nggak capek sendiri, nggak pusing sendiri, tapi adalah bagian dari partnership proses itu. Karena sebagai orang tua yang bekerja, juga orang tua yang yang juga harus tetap memikirkan proses pembelajaran, seeking help from school itu juga perlu. Jadi artinya stay in touch dengan sekolah. Jadi dengan begitu bisa dilihat jalan keluarnya seperti apa. Saya yakin orang tua yang juga bekerja zaman sekarang ya, gitu. Sekarang pasti ada pengasuh, ada seseorang yang dipercaya untuk menggantikan mereka di jam-jam bekerja. Nah, ada baiknya Bapak dan Ibu juga bisa mengkomunikasikan hal itu kepada orang yang dipercaya oleh kita itu. Nah, setelah tadi pertama kita mengkomunikasikan dengan sekolah, stay in touch dengan mereka, pasti sekolah pun memberikan jadwal belajar, jadwal aktivitas yang anak bisa kerjakan di rumah, sesuai dengan umurnya tentunya ya. Anak yang misalnya masih kecil atau dari umur 3 sampai 6 misalnya, yang sekarang sekolahnya lagi usia segitu, atau masa SD atau SMP, SMA. Jadi yang paling kecil akan lebih bijak jika Bapak dan Ibu mengkomunikasikan dengan sekolah. Dan sekolah pasti akan memberikan way out seperti apa. Kalau memang sama-sama memiliki vision yang sejalan, bahwa proses pembelajaran itu harus tetap maksimal, proses edukasi itu harus tetap diberikan dengan rentang yang tinggi, itu pasti sekolah akan memberikan solusi yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya ya mengkomunikasikan tadi, lagi-lagi baik lagi ke komunikasi. Ini kan kita lagi masa adaptasi nih. Nah, berarti kita harus mengkomunikasikan selain antara pasangan juga pada orang yang ada di rumah, orang dewasa di rumah. Nah, sekarang yang dulu misalnya kita tidak sangat mengandalkan yang pengasuh di rumah ya, ngasuh cuma ngasuhin doang gitu. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kita harus bisa berpartnership juga sama pengasuh nenek itu, bahwa ini loh schedule-nya, ini mesti dikerjakan. Saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di rumah semua yang juga bekerja pasti memiliki alternate ways untuk proses education mereka, dan salah satunya pasti ada pengasuh. Kalaupun tidak ada, I'm sure you have someone at home. Biasanya kan kalau misalnya nggak ada pengasuh, biasanya ada orang dewasa lain di rumah yang ikut, betul, biasanya neneknya atau kakeknya. Betul, memang proses edukasi dari orang lain itu tidak sama dengan orang tuanya. Tapi ketika orang tua mengkomunikasikan, anak saya maunya begini, belajar ini, pelan-pelan you can grow up. Bisa dijalankan. Jadi ya tadi setelah komunikasi, kemudian stay in touch dengan sekolah, komunikasikan dengan ada yang ada di sekitar di rumah, I believe we can do it together.
ya kan? Kita bisa melakukannya bersama-sama. Ya. Kuncinya kolaborasi dan komunikasi ya. Betul banget. Ya. Ini Mr. Ari ada yang sharing lagi masih dari Kak Hana. Katanya, apakah memungkinkan anak usia dini seperti KB dan TK disesuaikan jadwal jam pulang kerja orang tua, fleksibel, terutama kegiatan video conference langsung? Kendala apa yang akan dihadapi terhadap sistem jadwal pelajaran sekolah? Oke. Ini Kak Hana ini dalam banget ya dari pertanyaannya. Oke. Menurut saya lagi-lagi dikembalikan kepada institusi formal tempat putra-putri kita bersekolah. Jadi kalau misalnya sekolahnya memberikan alternatif untuk mengkomunikasi, berinteraksi antara guru dengan putra-putri kita di rumah pada jam setelah pulang kerja, I think that's a good point. Tapi kalau misalnya tidak ada dan itu tidak terjadi, berarti that's the way it is. Kita harus bisa mengikuti, mencari sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama. What's work for us. Gitu. Jadi jangan maksain, nggak juga jadinya nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi apakah mungkin ya kembalikan kepada sekolah tempat putra atau putri Mbak Hana ini untuk bisa bersekolah, untuk bisa berkomunikasi. Saya rasa ya itu tadi kalau misalnya kan semua seperti saya bilang di awal, apa yang kita sampaikan mungkin konteksnya berbeda, tapi bisa dikembalikan ke konteks masing-masing sehingga apa yang kita diskusikan juga bisa terimplementasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu sih. Ya. Kendala apa yang akan dihadapi terhadap sistem jadwal pelajaran di sekolah? Ya, kendala pasti mungkin beberapa sekolah punya setup yang berbeda ya, punya pengaturan waktu yang berbeda. Tapi dengan proses online learning ini, semua prosesnya tidak akan sama seperti hanya kita face to face. Jadi beberapa sekolah mengadaptasikan waktunya, mengatur kembali jadwal belajarnya, mengatur kembali proses tatap mukanya, mengatur kembali materi yang diajarkan, mengatur kembali tugas yang diberikan, semuanya diatur kembali. Kenapa? Karena kan yang mengalami proses COVID ini, the new normal itu kan nggak kita, nggak hanya sekolah, nggak hanya keluarga, semua orang. Bahkan dengan adanya tadi new normal ini adalah saatnya kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan ketidaknormalan di situasi saat ini. Ya dengan beradaptasi, dengan mengatur semuanya. Beradaptasi ya berarti kita juga tidak hanya diam, tidak hanya ngikutin, tidak hanya nunggu, tapi juga menunjukkan kesungguhan. Jadi menggunakan apa yang kita our strength, kekuatan kita untuk bisa menunjukkan hal-hal yang lebih positif gitu. Ya kan? Kalau seperti itu Hana. Ya, terima kasih. Oke. Bisa Ari, kita boleh langsung diskusi langsung sama teman-teman di Zoom ini ya. Barangkali ada yang berpendapat, boleh angkat tangannya. Nah, ini ada yang angkat tangan dari Kak Adi Cahya, dipersilahkan. Oke. Yang di Instagram, biar bisa dengar kita, ini ya. Ya, nanti disampaikan, saya repeat ulang yang di Instagram. Oke. Ya, dipersilahkan. Oh ya, Kak Adi mau menyampaikan apa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk berbicara dan mungkin mau sharing-sharing ya. Kebetulan juga di sini juga ada beberapa teman saya juga yang ikut bergabung di diskusi kita hari ini. Memang cukup esensial ya ketika kita melihat bahwa semua orang perlu berperan dan tentunya apa yang di mention oleh Ki Hajar Dewantara mengenai trisentra pendidikan itu memang sedang bekerja dengan saat ini gitu kan. Iya betul. Orang tua, kemudian lingkungan dan juga sekolah. Nah, saya di sini berbicara sebagai seorang mungkin lebih tepatnya seorang anggota komunitas mengajar
di salah satu kota di Indonesia. Oh, oke. Aktivis ya Kak Edi ini ya. Kenapa? Kak Adi ini aktivis. Enggak, cuman anggota aja. Oh, gitu. Cuman ikutan aja. Ya, kebetulan kita juga komunitas mengajar kita juga sedang terkendala mengenai sistem atau jadwal pengajaran yang ditunda gitu karena kejadian ini, karena pandemi ini. Nah, kami mengajar di daerah yang cukup memprihatinkan secara kondisi fisik dan kondisi ekonomi, dan kemudian juga memang berdampak pada susahnya untuk mengakses ke sana ketika kondisi seperti ini. Ya, jangankan untuk mengadakan kegiatan online seperti ini, untuk berkomunikasi saja kita masih mengandalkan kadang mengandalkan SMS gitu. SMS yang itu tidak menggunakan koneksi internet dan juga hanya beberapa saja mungkin yang bisa menggunakan WhatsApp. Nah, tapi keinginan kita memang bagaimana caranya biar si anak-anak di sana, anak-anak di daerah, kebetulan itu adalah kampung pemukiman pemulung. Oh. Kita pengen bagaimana anak-anak itu tetap bisa mendapatkan akses pendidikan gitu kan, dengan kondisi yang seperti ini, dan juga keterbatasan yang ada seperti keterbatasan gadget, internet dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang perlu kami lakukan dan kira-kira strategi apa yang mungkin tepat ya? Karena memang mungkin kita komunitas ini berperan sebagai masyarakat atau pihak lingkungan yang juga memang perlu berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini, seperti itu. Oke. Jadi maksudnya dengan keadaan yang pandemik ini, ke proses pembelajaran yang harusnya tatap muka pun jadi tidak bisa dilakukan gitu ya? Betul. Yeah. Oke. Sementara online pun sangat terbatas. Ya. Oke. Sekarang saya mau nanya, apakah tetap masih memungkinkan untuk memberikan materi ajar kepada mereka tanpa mereka didampingi? Itu dia. Anak-anak di sana beberapa juga memang membantu orang tuanya untuk mencari atau memulung ya, katakanlah memulung juga. Waktu itu juga pernah ketemu dengan anak-anaknya juga di satu tempat ya, mereka lagi mulung karena memang harusnya kan COVID ini mereka belajar di rumah, tapi ya mereka akhirnya bantu orang tua. Jadinya memang juga belum ada kesadaran untuk kesana ketika dilepas memang. Oke. Ya. Dan mungkin ini mewakili juga misalnya sama dengan yang tadi saya ceritakan di daerah-daerah pun demikian. Daerah-daerah pun demikian yang punya keterbatasan itu. Ya, memang sih kalau dari sisi kita saya orang luar yang tidak berinteraksi secara langsung dengan aktivitas itu, akan sangat mudah untuk menyampaikan jika materi ajarnya apakah bisa diajarkan ke mereka apa enggak gitu. Kalau memang mereka bisa disampaikan, kemudian itu akan lebih tenang. Artinya kita dari sebagai kelompok masyarakat kita bisa berpartisipasi tetap untuk memberikan proses pembelajarannya gitu. Terus yang berikutnya, dengan keadaan yang seperti sekarang ini, apakah masih masih tetap tidak bisa memungkinkan untuk datang ke mereka gitu, Kak Adi? Kalau untuk datang masih memungkinkan, cuman untuk mengadakan kegiatan atau katakanlah untuk mengumpulkan atau melakukan kegiatan itu yang sifatnya melibatkan orang lebih dari 5 atau 10 itu memang belum diizinkan seperti itu. Oh, belum diizinkan. Tapi kalau kurang dari 5 bisa dong? Bisa, insya Allah. Nah, berarti Kak Adi dan teman-teman mungkin bisa fokus ke situ. Is it possible or not? Ya, mungkin. Jadi memang selama ini yang kita lakukan adalah menghentikan proses pembelajaran. Kita
coba untuk mencari alternatif kegiatan lain, which is itu bukan bagian dari proses belajar mengajar gitu. Seperti misalkan membantu sembako untuk warga-warganya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Saya yang melakukannya. Iya, betul. Mungkin juga ya ada kalau memang kita sudah bisa memahami protokol yang demikian, saya rasa ini Kak Adi nggak cuma sendiri kan? Enggak. Jadi mungkin dengan teman-teman yang ada di sana yang terlibat dengan proses pendidikan ini akan lebih relevan jika berdiskusi, kemudian tadi melihat lagi, oh kira-kira kalau misalnya 5 nggak boleh, 3 berarti bisa dong gitu. Karena kan kita juga ya dengan memiliki sebuah niatan yang luar biasa tadi untuk mengedukasi masyarakat yang kurang beruntung yang ada di sekitar daerah Kak Adi itu luar biasa sekali dong. Kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada bisa berpartisipasi kali? Bisa ya? Boleh nggak? Satu lagi Kak Ari. Ya. Oke. Kan kalau guru itu kan mungkin mengajar itu punya sumber Kak Ari. Punya sumber belajar, punya sumber mengajar, gitu kan. Kemudian punya platform atau learning tools. Nah, untuk orang tua, kira-kira apa Kak Ari learning tools yang bisa digunakan atau sumber belajar yang bisa digunakan untuk orang tua sebagai bahan mereka di rumah? Karena kan kalau misal guru matematika ya sumbernya buku matematika atau website matematika yang kemudian diajarkan sama anak-anaknya. Nah, kalau orang tua apa yang bisa mereka akses untuk membantu mereka selama mengajar anak-anaknya di rumah? Maksudnya apa yang bisa orang tua baca gitu? Akses untuk baca. Supaya bisa membantu anaknya belajar, begitu? Iya, betul. Oh, oke. Ya, sekali lagi, pasti semua sekolah memiliki setup yang berbeda dari sisi pengaturan online learning ini. Nah, jika sekolah tersebut menyampaikan topik-topik pembahasan yang bisa yang dipelajari di rumah, kita sebagai orang tua yang sangat memiliki fasilitas untuk mengakses informasi melalui internet, itu kita akan bisa menggunakan internet atau Google sesuai dengan materi yang disampaikan oleh sekolah ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat percaya bahwa bentuk resource pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada satu sumber belajar, tidak hanya terbatas pada satu buku, tapi juga lingkungan sekitarnya. Saya paham kalau misalnya orang tua di rumah juga kadang-kadang punya alasan bahwa aku kan bukan guru, aku nggak ngerti cara ngajarinnya. But anyway, apa yang disampaikan, jika Bapak dan Ibu paham tentang apa yang harus diajarkan, you can teach in your way anyway, gitu, dengan caranya, dengan cara masing-masing. Nah, tadi sumber belajar apa yang bisa dipakai? Apa yang ada di rumah juga bisa jadi sumber pembelajaran. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya anak yang kecil misalnya, mereka kan seneng yang tadi saya sampaikan bahwa mereka senang untuk diajak berbicara, diajak untuk berdiskusi. Diskusikan sekarang dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia pelajari di rumah. Gitu Kak Adi. Jadi kadang-kadang memang saya juga paham banyak orang tua, ya kadang-kadang saya juga masih berpikir bahwa ini bukunya mana ya? Ini ngambil dari mana ya? Ntar aku salah gitu. Ya berhati-hati baik, tapi ketika tidak melakukan sama sekali itu malah jadi berbahaya, gitu. Jadi baik lagi, jika dikomunikasikan dengan sekolahnya dan dikomunikasikan antara semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan itu akan menjadi maksimal. Oke, terima kasih Kak Ari. Terima kasih Kak Adi. Pemerintah juga udah mengeluarkan pedoman pembelajaran daring di rumah.
dari betul. Kemdikbud itu. Di situ ada kayak sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh orang tua dari mulai internet dan mungkin orang yang terbatas internet, di situ ada option yang lain yaitu radio sama televisi. Jadi Betul. mungkin bisa ya walaupun tidak maksimal tapi bisa digunakan ya dari platform itu gitu. Betul. Ini ya itu kalau banyak yang bertemu ya, teman-teman saya juga demikian ya, yang sama-sama punya anak tapi merasa bahwa pekerjaannya bukan guru. Jadi ini benar nggak, Gur? Kalau ke saya bilang gitu, Gur, ini benar nggak cara ngajarinnya gitu. Gue bilang, ya pede aja gitu. Kalaupun salah nanti revisi aja. Nah, kayaknya Bapak salah ngajarin deh. Nah, kayaknya Mama salah ngajarin. Mungkin harus seperti ini. Jadi kalau itu tadi, kalau misalnya, jadi mulai dari sekarang kita perbaiki cara komunikasi kita dengan anak kita, cara komunikasi kita dengan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran putra-putri kita, sehingga tujuannya akan sama. Tujuannya ketika berkomunikasikan, ketika ada prosesnya, proses itu ada kendala, kita sama-sama tahu bahwa cari tahu solusinya seperti itu. Gitu. Jadi pun kalau misalnya kita udah tahu tuh intinya mau apa, mau kemana, kemudian tahu apa aja yang mesti capai dan tahu caranya. Nah, jadi yang pasti ada kendala, ada kesulitan, ada yang butuh kita jadi chaos itu ya hanya ring-ring luarnya aja ketika kita mengerjakan tujuan ke sana. Gitu. Ya, tadi mungkin seperti Kak Adi bilang kan, tidak semua keluarga juga memiliki memiliki kesempatan atau waktu dan itu tadi tools ya di rumah. Jadi nggak semua punya internet misalnya. Nah, pada dikembalikan bahwa sebenarnya pada dasarnya apa yang ada di lingkungan kita adalah sumber belajar kita. Gitu. Iya. Iya, saya setuju banget dengan daring ini. Memang lingkungan sekitar rumah pun bisa jadi sumber belajar ya. Betul. Mungkin sekarang bisa dibayangkan kan, sekarang ada yang tinggal di perumahan misalnya, ada yang tinggal di gang, ada yang tinggal di tempat-tempat yang cluster misalnya, itu kan akan menjadi sumber pembelajaran yang rich, yang luar biasa, kaya untuk proses pembelajaran kita. Tinggal yaitu tadi kembali ke kitanya sebagai orang tua, mau untuk mengembangkan diri sendiri dulu, selesai dengan diri sendiri dan cari tahu how to-nya, baru kita bisa bergerak untuk proses pembelajaran anak kita. Ya, itu tahu kan, kalau kita semua kadang-kadang suka bilang, oh ya itu anak itu titipan Allah gitu. Ya kita kan kalau dititipin barang misalnya kan kita juga hati-hati dong. Oh coba dititipin, Lis, saya titip emas nih 12 karat gitu misalnya. Ada nggak emas 24 karat? Pasti menjaga dengan baik. Cari tahu ini harus room temperature apa enggak, yang perlu diapain. Sama ketika Allah memberikan kita dan kita anggap bahwa itu adalah titipan, ya kita juga harus tahu how to do it, how to deal with that titipan gitu kan. Ya seperti itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada, oh iya nih anaknya susah keluarnya gitu, ini pokoknya diharapkan setelah menikah pasti, oh anaknya apa? Anaknya udah punya anak belum gitu. Nah itu kan sesuatu yang jadi kasarnya tuh nggak cuman dapatnya aja, tapi kalau udah mendapatkan then how, mau diapain? Ya dididik, bagaimana cara didiknya? Memang nggak ada sekolah buat orang tua dan kita sendiri harus mau cari tahu kayak gitu. Betul. Iya. Kak Ayu juga Ibu Ayu tadi yang bicara ya, di rumah juga setuju lingkungan sekitar kita adalah sumber belajar. Betul. Ternyata iya masih bisa dijalankan kegiatan-kegiatan proses belajarnya di sekolah, seperti misalnya survei kecil-kecilan itu bisa dilakukan ke keluarga. Betul. Memang kita juga paham ya, ada beberapa sekolah yang terbatas dalam hal memahami proses pendidikan hanya sekedar membaca, menulis, lalu mengerjakan tugas atau baca buku paket A, paket B, paket C. Ya beruntung buat sekolah-sekolah yang memiliki big picture, memiliki gambaran yang lebih luas bahwa pendidikan tidak hanya sekedar calistung, tapi more than that, pembentukan diri pribadi anak. Ya kalau misalnya saya rasa kalau Bapak dan Ibu yang hadir hari ini itu juga guru,
tahu bahwa mendidik adalah memanusiakan manusia ya. Jadi artinya ya itu manusia di depan kita, bagaimana caranya menjadi manusia gitu. Seperti itu. Kalau ini misalnya tadi kan berkaitan dengan proses pembelajaran ya, tapi yang tadi disebutkan oleh misalnya bahwa pendidikan itu tidak hanya itu, tapi juga pembentukan karakter dan lain sebagainya. Salah satu adalah social life kan, gimana anak berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika pembelajaran di rumah itu bagaimana tuh misalnya untuk ke pembelajaran sosialnya, karena kalau di sekolah kan secara otomatis terbentuk dengan adanya teman-teman, adanya kakak tingkat, adanya adik tingkat, itu terbentuk gitu social life. Bagaimana bersosialisasi. Nah, ketika pembelajaran daring di rumah ini bagaimana pembentukan itu gitu, karena kita we don't know pandemi ini berakhirnya kapan gitu. Kita belum tahu kapan anak-anak bisa masuk sekolah lagi, kapan bisa beraktivitas secara normal lagi gitu. Sedangkan pendidikan social life itu yang tetap harus kita ajarkan kepada anak-anak ya misalnya itu bagaimana? Saya bisa paham ya. Ketika sekarang orang tua bisa kembali lagi ke rumah, kembali bekerja ke kantor, kemudian di rumah jadi nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya kita bisa bermain peran loh di rumah, gitu. Jadi proses sosialisasi itu bisa terus berjalan. Misalnya kita bisa saya bisa pura-pura saya adalah Pak RT. Kalau saya Pak RT, kamu mau ngomong apa? Gitu. Atau saya menjadi abang tukang jualan balon. Kalau abang tukang jualan balon, nanti ngomongnya seperti apa? Nanti kalau ketemu sama orang seperti itu, apa yang bisa kamu sampaikan? Jadi atau saya sebagai siapa? Ibu sebagai siapa? Kita kalau zaman dulu kita main rumah-rumahan, itu saatnya kita juga main rumah-rumahan lagi dengan anak kita gitu. Proses sosial itu. Kemudian buat beberapa mungkin sudah punya online daring friends gitu ya, online friends. Nah itu juga bisa menjadi sebuah alternatif supaya anak tetap bisa bersosialisasi. Kemudian ketika proses komunikasi sudah dibangun di rumah, ketika di rumah pun orang tua masih bisa menyempatkan diri untuk tetap mengkomunikasikan, anak juga tetap balance, juga dia tidak terfokuskan pada satu hal gitu. Oh iya, bisa dijadikan option ketika pembelajaran seperti ini ya. Ya, kalau lagi seri begini memang kalau kita misalnya harus jadi badut ya kita jadi badut gitu. Karena kan dalam proses online ini yang diandalkan adalah kita sebagai parents. Dan memang parents nggak akan berjalan, orang tua kita sebagai orang tua tidak bisa berjalan sendiri, tapi butuh partner. Nah, partnernya guru dan sekolah gitu. Jadi seek help, keep in touch dengan mereka sehingga bisa tetap proses pembelajaran tetap berlangsung dengan maksimal. Ya, dari teman-teman semua yang ada di sini, barangkali ada yang mau berdiskusi lagi. Ya, ini ada komen dari Kak Fairuz Nadia. Poin penting adalah pembelajaran bukan hanya tentang calistung tapi juga moral. Iya, betul. Iya, tadi Bu Ayu juga bilang ya, lingkungan sekitar kita adalah sumber belajar. Oke. Ya. Mr. Ari, mungkin tadi kan pas di awal karena beberapa teman-teman di sini tadi belum bergabung, mungkin bisa diulang lagi yang challenge tadi yang pas di awal, yang dari Mr. Ari. Saya lupa. Challenge. Challenge lagi proses pembelajaran ini. Ya, yang nge-tag @Biru Merah Jambu dengan yang itu. Oh iya. Oh, itu maksudnya aku pikir challenge. Ya. Buat teman-teman semua, tadi itu saya bilang bahwa setelah sesi ini berakhir, apa yang teman-teman dapatkan at the end of the session buat satu post gitu kan. Biasanya dalam satu posting, feed atau Instastory, quote atau take out yang jadi catatan buat teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, setelah itu bisa posting di Instastory-nya atau di feed-nya, habis itu tag Biru Merah Jambu gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini punya take out bikin sebuah quotes ala-ala gitu kan, yang biasanya belakangnya gambar bunga atau langit gitu kan, atau buku, terus kayak gitu-gitu sih ya. Supaya kenapa?
Karena ketika kita membuat sebuah catatan dari take out dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, itu biasanya langsung kita masuk ke subconscious kita, dan akhirnya kita mau melakukan itu. Itu catatan juga, tugas buat kita untuk bisa melakukannya sebagai action, sebagai tindak lanjut follow up apa yang kita diskusikan. Iya, menarik ya. Boleh teman-teman dicoba. Dari yang lain barangkali ada ingin didiskusikan pengalaman untuk yang guru mungkin pengalaman di sekolahnya, untuk yang orang tua mungkin pengalaman yang ada yang di rumahnya. Boleh sharing? Adakah? Oke, kalau tidak ada. Oh tuh, Kak Hana bilang selain guru penggerak, kita juga harus menjadi orang tua penggerak. Benar, setuju banget. Iya, benar. Karena kan kita kadang-kadang ya mungkin itu tadi karena kita belum selesai sebagai orang tua, belum selesai dengan diri kita sendiri. Kan kita kalau belum selesai jadi stres, dan ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tumpahan stres kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua penggerak, sebagai orang tua pembelajar, kita akan tahu how to do it and what to do. Gitu. Jadi nggak akan mudah melemparkan stres kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kan nggak jarang, ya saya juga sering gitu kan, kalau saya lagi mumet, tiba-tiba ada anak saya, padahal cuman jatuhin pensil misalnya, merepetnya, pensil itu mahal, udah kan kemana-mana. Jadi kalau udah pikir, kayaknya itu gue stres deh, gitu. Kayak gitu. Jadi kita, untuk semuanya ini bisa terjadi nyata adalah kembalikan kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Kita mulai dengan beradaptasi, kemudian mengkomunikasikan semuanya, and then do things sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang... dari Kak Nadia, Virus Nadia. Silakan. Oke. Halo Miss Rari. Halo. Dan Miss Hana. Virus. Dan yang lainnya juga. Mungkin karena aku belum punya anak, jadi jadi ini adalah sebuah bekal. Belum tahu rasanya jadi orang tua. Iya, betul. Okay. Jadi Miss Rari, beberapa tahun lalu aku pernah menulis artikel tentang sudut pandang. Biasanya kebanyakan orang tua tuh beranggapan sekolah itu adalah yang utama gitu. Sekolah formal itu yang utama. Dan orang tua itu menjadi pendamping atau pembantu, maksudnya membantu pembelajaran di sekolah. Itu ya. Iya, tapi di tulisan itu aku memuat kalau sebenarnya orang tua itu memang sekolah utama, jadi dibalik gitu kan. Orang tua itu menjadi sekolah utama untuk anak-anak, sedangkan sekolah formal yang memfasilitasi menjadi pendamping pendidikan dari orang tua ke anak. Nah, ditambah dengan pandemi ini, berharap semoga kita semua tuh jadi makin sadar gitu. Ternyata sepenting itu memang peran orang tua untuk pendidikan anaknya. Betul banget. Karena ketika seorang pasangan misalnya akhirnya dianugerahkan anak, namanya juga anugerah ya kan. Ketika mendapatkan anugerah, titipan, atau apalagi yang dapatnya susah, itu kan berarti Allah mengembalikan kepada pasangan itu untuk proses pendidikannya. Memang yang pada akhirnya tadi seperti Liz sampaikan bahwa sebenarnya keluarga adalah sekolah yang pertamanya. Hanya dalam proses pendidikan itu, orang tua berpartner dengan sekolah, berpartner membuat partnership untuk proses pendidikan, karena secara formal, secara fitrahnya ya orang tua adalah pendidik dia yang pertama gitu. Makanya di Quran ada Luqman ya memberikan contoh-contoh untuk proses pendidikan itu. Kenapa? Ya karena kalau kita melihat bahwa ya saya pribadi melihat berarti memang tugas mendidik itu sebenarnya ya kita sebagai orang tuanya. Kalau memang tugas mendidik itu sangat mulia dan sangat sulit, berarti kita harus juga mengedukasi diri kita supaya anak kita juga memiliki outcomes yang maksimal
gitu kan. Kalau kitanya benar, hasil edukasinya benar, ya anaknya juga pasti akan benar. Gitu. Mungkin itu artikelnya bisa di-sharing ya Kak Nadia. Boleh banget tuh, karena iya kan, nanti di-sharing ke Biru Merah Jambu, nanti diposting sama Biru Merah Jambu dan dikomentarin. Iya. Oke. Dari perspektif yang belum punya anak loh, Lis. Iya, betul-betul. Iya ya kan? Udah mempersiapkan itu ya. Iya, betul. Ada banyak juga artikel atau diskusi di tempat lain yang menyebutkan bahwa sebelum punya anak itu ya harus dipersiapkan dulu dari masa lajangnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi yang ingin didiskusikan dari teman-teman semua? Nah, kalau tidak ada, kita mungkin langsung ini aja ya, Miss Ari. Sangat menarik sekali dari pembahasan pada kesempatan kali ini, mulai dari peran, kemudian isu-isu atau masalah yang terjadi, dan kepada solusi ya. Yang penting adalah solusinya seperti apa gitu. Jadi kalau hanya membicarakan masalah tanpa solusi itu, ya mungkin itu juga bagian dari proses edukasi kita. Ajarkan untuk saya pribadi ya, begini aja. Tapi sekarang setelah berkeluarga, punya anak, kemudian bekerja, mengelola itu jadi melihat, oh iya juga ya, ngapain kita ngeributin masalah, kenapa nggak cari solusi aja, gitu. Yang ngeributin masalah kan, itu masalah tetap aja di situ, sementara anak kita udah lari kemana-mana, gitu kan. Insya Allah di sini kita berkumpul, berdiskusi bersama untuk sama-sama mencari solusi terbaik. Boleh mungkin sedikit saya rangkum ya, Miss Ari. Kuncinya yang tadi, balik lagi kuncinya adalah yang pertama, kolaborasi dari 3 pilar. Dari kolaborasi itu akan lahir pengertian di antara 3 pilar itu sendiri, baik itu siswa, orang tua, kemudian guru. Dan yang kedua adalah ketika kita mengetahui atau menyadarkan sesuatu kepada diri kita sendiri bahwa anak, dari sisi orang tua, anak itu adalah titipan Allah yang harus kita kembangkan. Tanggung jawab masa depannya itu, mau kondisi apapun, sesusah apapun kita itu, tanggung jawab masa depan anak-anak kita itu ada di diri kita. Dan untuk para guru yang mungkin pada kesempatan saya belum punya anak, tapi punya siswa-siswa, itu juga adalah tanggung jawabnya sebagai titipan juga gitu, titipan untuk sama-sama mengembangkan masa depannya. Terus kata Aristoteles, di sini pernah ada statement dari Aristoteles, yaitu pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya dibekali harta, itu mungkin bisa hilang, bisa habis gitu. Dibekali kecantikan itu bisa pudar, tapi ketika seorang manusia dibekali pendidikan, itu insya Allah dia akan lebih mudah dalam menjalankan kehidupan. Jadi kondisi apapun, pandemi, apapun, pendidikan itu harus tetap jalan, harus tetap ada apapun caranya. Sebisa mungkin kita sama-sama untuk berpegangan, kita semua yang aware terhadap itu gitu. Jangan sampai pendidikan itu padam di masa apapun ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman. Tak terasa sudah hampir 90 menit kita bersama ternyata. Ini aja udah gelap sih ternyata. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini dan yang sudah sharing diskusi juga. Terima kasih banyak kepada Mr. Ari yang sudah sharing, berbagi kepada kita semua pengalamannya sebagai orang tua, pengalamannya sebagai guru dan kepala sekolah gitu. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan manfaat dari hari ini, sore hari ini, dan gak hanya sampai di sini apa yang kita sama-sama diskusikan, ayo kita praktekkan, karena percuma juga kalau hanya teoritis dan kata-kata tapi tidak kita praktekkan setelahnya. Mungkin itu saja ya. Kembali lagi yang tadi, orang tua adalah fitrah, guru juga punya peran dan anak juga sebagai pelakunya. Jadi sama-sama kolaborasi. Ya, terima kasih. Jangan lupa yang challenge yang tadi yang Mr. Ari sampaikan, boleh tag ke @biromerahjambu. Dan oh ya, ini juga disponsori oleh Positif. Ada Positif ya. @positif.id itu salah satu bisnis untuk memberikan hadiah, karena hadiah juga
Ketika orang diberikan hadiah juga ya, Miss Ari. Tuh, Itu salah seneng satu ya. yang tadi kata Miss Ari tadi apa? Appreciate. Ya, Appreciate betul. kepada orang lain. Ya. Mungkin kurang lebih itu kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, cukup sekian. Nanti insya Ya, Allah akan ada agenda-agenda selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih kepada teman-teman oke. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih biru merah jambu. Ya, Dadah. terima kasih semuanya. Ya.